Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Imam Khalid dalam kegiatan pembelajaran PJUK kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terdapat di lembar tugas siswa 1 bab 1 tentang pola gerak senam lantai. Dalam soal lembar tugas siswa 1 kali ini terdapat 5 soal. Yang pertama, kapan kalian melakukan gerak bertumpu pada senam lantai? Yang kedua, jelaskan cara melakukan keseimbangan dengan sikap kapal terbang. Yang ketiga, apakah jenis putaran pada gambar di bawah? Jelaskan cara melakukannya. Yang keempat, jelaskan cara melakukan loncat harimau. Dan yang kelima, bagaimana cara memberi bantuan dalam gerak meroda. Mari kita pelajari satu persatu soal di lembar tugas siswa 1. Nomor 1. Kapan kalian melakukan gerak bertumpu pada senam lantai? Nah, sebelum kita menjawab kapan kita melakukan gerak bertumpu pada senam lantai, kita kembali ke materi awal ya. Dalam senam lantai terdapat berbagai macam gerak dominan yang harus dikuasai, sehingga kalian dapat melakukan gerak senam lantai dengan baik. Salah satunya adalah gerak bertumpu. Gerak bertumpu itu sendiri merupakan gerakan yang dilakukan untuk mengawali suatu gerakan dan untuk mengakhiri suatu rangkaian gerakan. Gerak bertumpu ini dapat dilakukan menggunakan kaki maupun menggunakan tangan. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau ada pertanyaan kapan kalian melakukan gerak bertumpu pada senam lantai, jawabannya adalah yang pertama saat mengawali gerak senam lantai, dan yang kedua saat mengakhiri gerak senam lantai. Lanjut soal yang kedua. Jelaskan cara melakukan keseimbangan dengan sikap kapal terbang. Langsung saja kita jawab ya. Sikap kapal terbang itu sendiri adalah latihan sikap untuk mempertahankan tubuh untuk tetap seimbang. Kemudian cara melakukannya adalah yang pertama dengan berdiri salah satu kaki, bisa kanan atau kiri. Dan yang kedua, salah satu kaki diluruskan ke belakang dengan posisi badan membungkuk lurus ke depan. Yang ketiga, kedua tangan direntangkan di samping kedua tangan ya. Nah, ini merupakan contoh gambar sikap kapal terbang yang diambil dari samping. Lanjut ke soal yang ketiga. Apakah jenis putaran pada gambar di bawah? Jelaskan cara melakukannya. Nah, dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan itu merupakan gerakan roll depan atau berguling ke depan. Nah, cara melakukannya bagaimana? Cara melakukan gerakan roll depan atau berguling ke depan yang pertama. Sikap awal bisa jongkok ataupun berdiri. Kemudian yang kedua, letakkan kepala di matras dengan kedua kaki diluruskan. Ingat, kedua kaki harus lurus. Yang ketiga, kedua tangan diletakkan di kepala sambil ditekuk, maksudnya di samping kepala. Kemudian yang keempat, kedua kaki mendorong tubuh ke depan hingga gerakan badannya nanti terguling ke depan. Yang kelima adalah sikap akhir berdiri tegak. Nah, itu merupakan cara melakukan gerakan roll depan. Masuk ke soal yang keempat. Jelaskan cara melakukan loncat harimau. Nah, untuk loncat harimau sendiri biasa disebut juga dengan gerakan tiger sprong. Gerakan loncat harimau itu sendiri merupakan sikap loncatan tubuh membusur ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan dan diteruskan dengan gerakan berguling ke depan atau roll depan.
Kemudian cara melakukannya bagaimana? Cara melakukannya. Nah, ini merupakan contoh gambar loncat harimau atau biasa disebut juga dengan tiger sprong. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak, kedua kaki rapat, serta kedua tangan diluruskan di depan dada. Kemudian kedua lutut dibengkokkan ke depan dan siap untuk melakukan lompatan. Yang ketiga, meloncat sejauh mungkin dengan kedua lengan dan kaki diluruskan melayang di udara. Kemudian mendarat dengan kedua tangan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan berguling ke depan dan kembali ke sikap siap. Itu merupakan cara melakukan gerakan loncat harimau atau tiger sprong. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana cara memberi bantuan dalam gerakan meroda? Nah, gerakan meroda sendiri apa toh? Gerakan meroda adalah gerakan seperti roda berputar. Arah dari gerakan meroda ini adalah ke samping. Jadi pandangan ke depan, nanti geraknya ke samping. Kemudian bagaimana cara memberi bantuan dengan apabila teman kalian melakukan gerakan meroda? Yang pertama, silahkan memegangi pada kedua sisi pinggul dari belakang. Yang kedua, membantu memutar pinggul ke samping untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu merupakan cara-cara untuk melakukan memberi bantuan dalam gerakan meroda. Mungkin pembahasan kita sampai di sini, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.